gramadiapus.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Smitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Smitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung jawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, Pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Teolo ketoro kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya? Objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang. Yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini, itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini Pak? Gitu loh Pak, supaya fair play ini Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun ya diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terburu. Praktisi behavior. Nah, penelitian saya tentang behavior yang kemudian mendukung sebuah simpulan yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah masih butuh 50% lagi. Oke, yang 50% itu apa, Dok? Ya, riwayat masa lalu yang jelas. Ini yang lagi saya teliti. Oke. S1 berhenti ya, karena kan kita nggak bisa bicara tentang satu frame aja kan. Jadi kan kalau saya dari sisi saya, ini seandainya puslapor bilang asli gitu ya, nggak bisa. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah. Gitu. Kita nggak bisa cuma percaya dengan sekelompok orang yang itu saja mengaku sebagai teman seangkatannya dia. Kita butuh
pengakuan atau saksi-saksi dari Secara komprehensif. iya kan itu. Kemudian kita harus bertemu juga dengan dosen-dosennya dia, karena dia nggak. Saya sekali lagi mengulangi, kita tidak kaget dengan pengumuman dari Ditbidum Bariskim tadi. Tapi itu sekali lagi itu bukan final and binding. Jangan kemudian itu dianggap menutup semua, kemudian itu dianggap yang di Polda Metro digaspol, kemudian kita malah mau dikejar dengan tidak hanya dengan pencemaran nama baik loh ya. Mau dipenjara. Iya, karena ada pasal 35 dan 32 dari Undang-Undang ITE yang Dan itu bukan tidak tepat. peruntukannya. Ya gitu. Kenapa kita tadi membahas Dian Sandi? Karena yang mau diarahkan tuh pakai itu. Jadi artinya kita dianggap menganalisis barang bukti yang tidak benar. Gitu. Buktikan juga kalau misalnya kita menganalisis barang bukti yang tidak benar, siapa yang mengupload tidak benar itu dulu dong. Berarti Dian Sandi ya? Iya. Terus mana yang benar? Makanya ya, yang benar juga nggak ada. Karena kan yang benar tidak ditampilkan. Jadi ini mengulangi lagi tragedi pada yang dialami oleh Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Sudah sampai dipidana tanpa sekalipun menunjukkan ijazah yang asli yang ada. Jadi sekali lagi kita berharap nanti yang disampaikan Dr. Tifa bahwa ada nanti pembanding itu harus. Jadi harus sampai ini dikejar panjang, dan kalaupun misalnya kita kemarin sudah sampaikan juga ke Komnas HAM, kalaupun kita upaya kita itu untuk mengejar kejujuran itu tidak ada, masyarakat Indonesia benar-benar ini disuguhi dengan kekonyolan. Kalau memang hasil forensik dari Bareskrim itu menurut mereka reliable dan trustworthy, ya, layak mendapatkan public trust, maka harus bersedia dong kita bersepakat untuk menentukan sejumlah laboratorium di luar negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Karena saya punya pengalaman berharga, ya, kasus Jessica Wongso, laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri justru yang merekayasa barang bukti digital dengan software gratisan bernama iRedShop yang diakui malah menjadi software bawaan dari DVR Telview yang secara sistem operasinya saja sudah berbeda. DVR Telview itu Linux based, sementara software yang gratisan yang bernama iRedShop tersebut yang tercatat di metadatanya dari BAP ahli forensik Baris Polri itu Windows operating system, itu beda alam. Dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, ya, laboratorium forensik Bareskrim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Maka harus kita uji di sejumlah laboratorium yang independen dan di luar negeri, dan kita siap urunan untuk membayar. Jadi Bang Rismon siap urunan ya untuk Ya, membiayai. banyak netizen yang rakyat yang